siapa? Wiran Basit ditanya. Nah, ini kita kunci dulu ya. Terjadinya di ini kuarter 4 atau 2 menit terakhir di overtime ini atau kurang. Paham ya, di sini kunci dulu. Jadi nggak semua momen bisa, ini hanya untuk ini. Oleh pemain bertahan, ini offense. Ini offense. Saya bertahan, saya yang bertahan. Oke? Nah, kalau di waktu itu, kuarter itu, waktu itu atau kurang di kuarter 4 atau overtime, ketika bola masih di tangan wasit, saya defend. Kan yang melakukan fouling harus defend, baru berlaku. Kalau offense nggak berlaku. Kalau yang melakukan foul offense nggak berlaku aturan ini. Harus defend. Oke? Nah, saya ambil fouling. Paham di sini? Berarti offensive foul apa defensive foul? Defensive foul. Saya defend ya? Defend. Bolanya masih di wasit, berlaku nggak? Berlaku. Ya normal. Sinyalnya foul. Throw in foul. Belum hukumannya ya, ini kejadiannya dulu. Yang kedua, bola dikasih disposal namanya. Nah, status bola hidup. Foul, yang mau gerak nggak bisa. Foul bener? Throw in foul. Masih berlaku nggak throw in foul? Masih. Karena bola di tangan pelempar. Ya. Sekarang kalau bola dilepaskan, ceritanya bolanya udah di udara ceritanya. Udah lepas dari tangan Erika. Bolanya di udara. Saya foul, berlaku nggak? Berlaku foulingnya, berlaku throw in nggak? Saya ngomongin enggak lepas. Pada kasus lemparan ke dalam, ya kan, berada di daerah autobon di luar lapangan berarti kan. Autobon itu bukan bola out, maksudnya di luar lapangan. Untuk lemparan ke dalam masih di tangan wasit tadi di Wiren, atau di tangan pelempar masih di tangan Erika, akan melakukan lemparan ke dalam. Nah, kalau bolanya sudah nggak di tangan wasit, nggak di tangan pelempar, bolanya udah lepas, ada fouling defense, apakah masih berlaku? Tidak berlaku. Nah, sekarang bolanya masih di wasit atau di Erika wasit. Yang fouling ini offense. Apakah ini berlaku? Tidak. Berarti offensive foul. Bola di Erika foul. Berlaku? Enggak, offensive foul. Sampai di sini paham? Oke, sekarang hukumannya. Thank you. Kalau throw in foul tidak peduli tim foul atau enggak. Throw in foul nanti nanya sini. Throw in foul itu tidak berlaku perihal tim foul. Rugi dong mas kalau lawannya tim foul dan nembaknya enggak dua. Bukan begitu konsepnya. Throw in foul itu hampir kayak technical foul, tapi ini bukan technical foul. Apakah dilaporkan? Iya. Apakah masuk tim foul? Iya. Masuk personal foul? Iya. Tapi kenapa nembaknya enggak dua mas? Karena throw in foul nembaknya cuma satu, enggak ada rebound. Sama dengan technical foul. Sampai sini paham dulu? Oke. Lanjut. Nembaknya berapa? 1. Siapa yang nembak? Ini bedanya sama technical foul. Kalau technical foul yang nembak siapa? Pelatih akan memilih penembak free throw untuk technical foul. Tapi pemain yang berhak bermain, nggak boleh memilih pemain yang udah foul out. Makanya ada kalimat pelatih akan menunjuk pemain yang akan free throw untuk pada kasus technical foul bagi pemain yang masih memiliki hak bermain. Saya nunjuk Erika, kamu free throw ada technical foul. Dia udah foul out, boleh nggak? Udah nggak berhak bermain. Oke? Nah, kalau throw in foul, yang nembak siapa mas? Yang dikenai foul. Kalau tadi berarti Wawan yang free throw, benar? Nah, mas belum tim foul, nggak peduli. Mas tim foul, nggak peduli juga. Nembaknya berapa? 1, padahal kalau tim foul nembaknya 2.
throw-nya 1 ada rebound nggak? Tetap nggak ada rebound. Yang free throw siapa? Yang dikenai foul. Kalau technical foul yang ditunjuk oleh pelatih. Paham di sini? Nah, lanjut. Kalau technical foul setelah free throw 1 nggak ada rebound, sama-sama nggak ada rebound kan? Free throw-nya cuma 1. Habis itu kalau technical foul, throw-nya di mana? Kalau technical foul? Di penguasaan terakhir. Kemarin udah dijelasin letak lokasi bola saat terjadinya technical foul. Technical foul-nya di sana. Tapi saya lagi dribble di sini. Berarti throw-nya di mana? Technical foul Di bola terakhir. Bukan penguasaan tapi letak lokasi bola saat terjadinya technical foul. Technical foul-nya di sana, di kampung sebelah, tapi bolanya di sini. Throw-nya di mana? Di sini. Nah, nanti pasal 1 berlaku siapa yang technical foul. Kalau yang technical foul lawannya, throw-nya di mana? Kan ngomongin throw ini satu. Throw-in di backcourt, berarti satu-nya 24. Throw-in di front court, satu-nya waktu itu 16. Lanjut. Tetap 13. 14 karena throw-in di depan. Nah, kalau technical foul teman setim saya lagi dribble di sini. Erika teman setim saya di sana melakukan dikenai technical foul. Waktu dribble ini shot clock saya 18. Yang technical foul teman setim saya. Throw-nya di mana? Di sini juga kan? Karena letak lokasi bola, technical foul. Iya. Shot clock-nya berapa? Di backcourt ini, di backcourt. 24 apa 18? 18. Kenapa nggak riset 24 maka throw-nya di backcourt? Karena yang technical foul teman setim saya. Oh iya. Bolanya di front court. Technical foul-nya di backcourt. Shot clock-nya 13. Udah ke depan mundur lagi. Berarti throw-nya di front court apa di backcourt? Front court karena bolanya di front court. Shot clock-nya berapa? 13. Lanjut. Tetap karena yang technical foul Teman. akan berbeda kalau saya di depan bolanya. Technical foul di belakang. Shot clock-nya waktu itu 10. Lawan saya technical foul, free throw 1 tanpa rebound ditunjuk pelatih. Throw-nya di mana? Jadi front court. Front court. Shot clock-nya berapa? 14. Dari 10 naik ke 14. Karena yang technical foul lawan. Nah, sekarang throw in foul. Throw in foul itu free throw-nya 1. Letak throw-in-nya di mana? Di tempat terdekat kejadian throw in foul, bukan lokasi bola. Terjadinya fouling Mas ya. Ya. Ini garis tengah. Throw in di sini misalkan. Ya kan, A1 throw in, ini front court-nya dia. Shot clock-nya 10. Terjadi throw in foul di sini. B1 ke A1. Throw in foul. Waduh. Throw in foul. Bolanya masih di tangan pemain atau wasit. Oke? Foulingnya di backcourt apa front court? Di backcourt-nya. Backcourt-nya Yang A. A. Berarti free throw kan? Ya. Throw in foul. Free throw-nya berapa? 1. Di mana? Di front court. Keranjang lawannya A kan? Berarti yang free throw siapa? A2. A1 apa A2? A2. Boleh nggak pelatih nunjuk A5? Boleh. Berarti A2 free throw. Oke? Oke. 1. Ada rebound nggak? Nggak ada. Shot clock-nya tadi segini. Nah, habis ini throw in di mana? Di backcourt. Dekat sini, dekat kejadian. Berarti di sini. Tempat terdekat kejadian. Bukan lokasi bola, karena lokasi bola di sini. Nah. Saat terjadi ini lokasi bola di sini bukan technical foul, ini throw in foul. Oke? Paham? Shot clock-nya berapa? 24. 24 untuk tim A. 24. Kenapa? Karena throw in di backcourt. Bisa dipahami di sini? Bisa.
Ada pertanyaan? Kalau sinyalnya normal. Throw in ball, udah lapor 10, push. Nembak 1 karena throw in ball. Pelatihnya nanya, kenapa nembaknya 1? Kan salah tim ball. Ini throw in ball. Iya, throw in ball ada di pasal 34. Peraturan baru. Ya rugi dong. Ya, kan kamu free throw, habis itu kamu lagi. Shot clock-nya berubah lagi.